tiang sepuh kita dari Griya Santi Griya Romo Mohan, sakderenge beliau meninggal, beliau berpesan harus menjalankan melayani umat. Kalau memang minta, kalau nggak minta ya jangan dipaksa. Mereka ini itu semua pihak punya andil, ya sing duwe lemah, ya sing duwe jasa, sing duwe ya pendetane, ya nabine sing resmekne nggih termasuk Romo Mohan yang membawa Linggayoni sampai ke sini. Sebetulnya kita dari keluarga Santi Griya, kita nggak akan nundat-nundat, ngungkit-ngungkit. Ibaratnya apa yang sudah kita sedekahkan atau yang kita hibahkan, ibaratnya seperti ludah niku lek wis ditok nih ora entuk dijilat meleh. Karena konco-konco simpatisan alurnya ke Jawa, jadi kita memilih hari Rebu Selasa Kliwon itu kita berkumpul ya menyatukan napa nggih, sarasean bahasanya ngoten, sarasean, tukar pendapat sambil kita membuat sesaji seperti orang Jawa pada umumnya. Gini, pertanyaan saya ganti nanya. Kenapa ya Yun Sewu, panjenengan jangan tersinggung ya. Kalau saya lebih baik ngomong di depan orangnya, tapi saya nggak ada niat jahat. Kenapa Yun Sewu ini kalau tanglet dari hati kecil panjenengan paling menungso niku sakjane kan namung siji, lek ora diwong ini mesti berantem. Tapi lek diwong nih, makanya wong Jawa diajari kula nuwun Yun Sewu. Kalau menurut saya ya sudah, walaupun nggih. Ngaten Ramadga nyupapunten nika lajeng nggih wala karena kawontenan nggih. Cuaca iki katosipun rencana nggih kathah ingkang dereng saged rawuh karena wulanipun wulan siam mugi sami ibadah tarawih dan sebagainya. Nanging kala wau siang sampun sami ngempal. Nggih. Sami Dogotara nika ngirangi wewangunan-wewangunan sing mayuk dateng makan kan dipun tebangi ngono tadi. Kalau mboten sorotan saking kami sing saged rapi kan. Terus lu kakak ingkang mboten saged rawuh kados Romo Marta wong nggih kados udan mangsa rendeng parandene menika malah ketiga ngerah. Nggih, mboten saged rawuh. Nggih. Panji leres ingkang dipun aturaken kalian Mas Giyono menika kula tepangaken Mas Giyono menika selaku ketua 2. Lah ketua 1-nipun Romo Benalip menika ingkang nggih dawa jindote menika saestu ingkang kula hormati Mas Nugroho selaku bendahara 1, bendahara 2 lah kula mengke pepah-pepah kemawon. Harapanipun rencang-rencang sedanten nika memang nderek prihatos dalam artian mekaten wewangunan Candhi Untaraya ingkang kados dipun aturaken kaliyan Mas Nugroho saking Desa Kalangan kirang langkung udakara sekawan kakak awi cacah jiwa nggih 40 kiranga sithik lah ngaten to Mas. nilai ilang. Malingaken mengingat mungkin 10 tahun yang akan datang itu apa yang akan terjadi ya. Ampun ngantos wewangunan ingkang sampun wonten dipun rekasani para sepuh. Menika muspra paribasane lajeng rencana ngempal sami nyuwun pangestu saking para sepuh kalian pamangku umat tentunipun wonten ing Untarayana panjenengan Bapak Supardi salehipun Karangwungu. Alhamdulillah dalu menika nggih mboten saged rawuh karena kawontenan dipun sayugani dipun keparengaken ingkang garis besaripun maksud tujuan nika ingkang wis pindah kangge kempal jagongan sesarengan bawa rasa wonten mriki. Kalajengaken cita-cita menika mugi-mugi mangke saged nderek melestarikan wontenipun Untarayana menika. Ugi njagi ampun ngantos wonten bab-bab ingkang boten prayogi. Kalajengaken mbok bilih mangke wonten pengembangan utawi pembangunan kita dipun tindakaken saking Untarayana umat khususipun mangke sedherek paguyuban insyaallah mangke saged nderek nyengkuyung.
dalam bentuk menapa kemawon tentunipun tenaga. Nggih. Kalajengaken ingkang sekawan poin dalam jangka panjang, harapan menika mudah-mudahan mangke di Candi Kuntoro niku sageta dados salah setunggal epicentrum tumbuhnya kesadaran berbudaya dan melestarikan cita-cita leluhur untuk menuju kebangkitan Nusantara yang baru gencar-gencarnya saat ini hampir punah. Kalajengaken mangke Genugruh Rasa sesarengan dos pundi murih saenipun supados saged ngrembaka sedayanipun. Menika langkah awal ingkang ndadosaken paguyuban menika dipun wontenaken Bapak. Kakang kerja sampun Mas. Oh nggih Mas. Kalajengaken paraga paguyuban menika panci untuk saat ini masih buta. Kedah pripun langkah-langkahipun. Awet menika sinergi persandingan dengan budaya dan keagamaan. Walaupun umat Hindu untuk kalangan tentunipun sudah sangat minoritas sekali. Walaupun tertera di salah sebuah perjanjian itu Candi Kuntoro ini milik umum. Jadi umat Hindu boleh melakukan ibadah sini sebagai hak pakai, tapi bukan hak milik. Karena terciptanya adalah majemuk yang mendirikan ini tidak hanya dari umat, tapi dari berbagai agama. Kata saking umat Muslim, Nasrani dan sebagainya berkumpul. Kalau ini panjenengan langkung pirsa karena langkung rumiyin. Nah, itulah dari awal mulanya kita ingin ikut melestarikan ini. Nah, langkah-langkahipun Bapak menika ingkang dipun suwun kalian kadang-kadang kedah pripun kaji supados saged bersinergi. Lampahipun mangke antawisipun paguyuban kalian umat supados mboten enten benturan rasa pangrasa setunggal mboko sawiji. Kajenge mengke mlampahi langkung sae. Terus menika gambaranipun pramila monggo wedal kunjuk Bapak Teguh supados paring dawuh dhumateng kanca-kanca sedaya pripun. Rahayu Swastiastu. Nggih nyuwun sewu para pini sepuh. Ingkang kula mboten saged sebutaken satu persatu. Nggih kula nyuwun sewu ingkang mbau reksa teng Candi Untaraya niki kula nuwun. Dadose niki ngobrol santai mawon. Ngobrol santai. Kula mboten kok nasihati wong kula nggih sik ibarate sik ya sik bodho, sik sami-sami belajar. Apalagi panjenengan pun lebih dari segi usia pun lebih sepuh daripada kula. Cumanya karena kan kula sering ngomong, saya kesini tidak membawa harta, tidak membawa pangkat, jabatan, kedudukan, apa hal dunia. Saya hanya membawa kesini pengabdian dan persaudaraan, ngumpulnya balung pisah. Tidak ada muatan politik. Oh, aku pengen jadi ketua Tempek, ketua Banjar, aku pengen jadi pendeta nih, aku pengen atuh sing jukuk sesarine apa sing ngunduh sesajene. Oh, aku pengen jadi ketua PHDI mboten wonten. Soalnya rumah kula Jakarta. Jadi kalau saya tuduhan ke mereka mau pamrih mboten wonten. Dan menapa yang melatari kula sering-sering teng Klaten mboten teng Kuntaraya mawon. Dadose tiyang sepuh kita dari Griya, Santi Griya, Romo Mohan, sakderenge beliau meninggal, beliau berpesan harus menjalankan melayani umat. Kalau memang minta, kalau nggak minta ya jangan dipaksa. Jadi saestu kula tiyambak sifatnya netral, saya tidak mencampuri urusan rumah tangga orang. Nggih, tapi kalau itu ada sesuatu yang harus ditengahi, nggih kula tengahi. Nggih nyuwun sewu, nggih
ibaratnya memang kalau kerjaan saya, karena saya dulu di Bintal yang pembinaan mental ya seperti ini. Bahkan kalau teng luar negeri Israel karo Palestina perang nggih senenake nggih kula gitu loh. Jadi ya ibaratnya mboten sekedar ngomong. Terus dari umat sama kula megang di pura itu Melanting Gunung Salak. Ya umatnya banyak, ada Sunda Wiwitan, ada ini Hindu, ada Buddha, ada China, ada India, ada macam-macam. Dan pasti jenenge wong saudara kandung mawon siji pengen kopi, siji pengen teh, pasti berantem kan? Tapi kalaupun diikat dengan rasa kasih sayang, rasa welas asih, segala permasalahan itu sakit kita atasi. Kuncinya gini ku. Jadi apapun permasalahannya ya kita rembuk dengan baik-baik. Jadi ya itu tadi, saestu kula mboten gadah ini, cuma ya saya bukannya sok pahlawan. Saya sering-sering kesini itu hanya meneruskan misi-misinya orang tua. Itu pun nanti kalau saya punya murid-murid nggih, anak SD, mungkin nggih kula lanjutkan malih. Wong paling kita juga semuanya tinggal nunggu panggilan kan. Sebelum kita dipanggil kan ibaratnya kita sudah, tugas kita udah kita selesaikan. Nah, sekarang latar belakang kula mriki dadi mengke ben ora enek wong salah paham. Oh, aku kok dikene dikira golek jabatan, golek pangkat, mboten. Wong omah kula adoh, kula tegasne nggih. Jadi saya tidak akan mencampuri urusan rumah tangga orang. Baiknya bagaimana kula pasrahkan pengempone mriki, tiyang mriki dirembukne. Lek wonge ana 10 ya voting, lek sing 6 suka kopi ya suara terbanyak niku. Lek sing suka kopi cuma 3, sing 7 suka teh, ya negara kita kan demokrasi. Jadi memang kita nggak ada sok aku paling pinter, paling jago, aku paling menangan, aku sing duwe mboten-mboten. Masih yo riyen awale kula mriki niku semua pihak punya andil. Ya sing duwe lemah, ya sing duwe jasa, sing duwe ya pendetane, ya nabine sing resmekne nggih, termasuk Romo Mohan yang membawa Linggayoni sampai ke sini. Sebetulnya kita dari keluarga Santigria, kita nggak akan ngundat-ngundat, ngungkit-ngungkit. Ibaratnya apa yang sudah kita sedekahkan atau yang kita hibahkan, ibaratnya seperti ludah niku lek wis ditokne ora entuk dijilat melih. Jadi yun sewu, saya tidak akan mengungkit-ungkit jasanya orang tua kami. Oh dulu orang tua kami bapak, enggak ada seperti itu. Kita hanya kalau peninggalan dari leluhur kita, orang tua kita, pendahulu kita diramu dengan baik, kita udah seneng kok. Ibaratnya aku ora didadekne apa-apa nggih mboten napa-napa. Ngelihat anak putu urip padha rukun, padha guyub pun seneng. Lah permasalahannya gini, kita harus secara teori. Di Indonesia itu satu, agama ditulis KTP. Yang kedua, organisasi agama kita itu dipetakan sesuai ajaran Abrahamik. Abrahamik itu gini, kamu kalau agamanya ini, sembahyangnya ini, bajunya ini. Ini kan dulu namanya candi. Candi itu ibu. Jadi semua orang agamanya apapun, tadi saya sampun cerita masalah Sanjaya kali Sailendra, itu boleh. Ya boleh sembahyang di sini. Ya, tidak peduli KTP-nya apa. Makanya di sini sebetulnya namanya Candi Untoroyono sesuai dengan ini. Tapi begitu berubah menjadi pura, ya yun sewu, mohon maaf saya netral. Orang-orang Kejawen, Sunda Wiwitan yang KTP-nya bukan agama Hindu itu tidak boleh, karena pura itu hanya tempat sembahyangnya orang Hindu Bali. Kalau orang Hindu Jawa namanya candi, kalau orang Sunda namanya Parahyangan. Makanya di Sunda orang-orang dikasih nama Pura Parahyangan Jakarta. Orang Sunda nggak mau, pura itu ya Parahyangan Jakarta. Sama dengan sekolah madrasah. Sekolah itu ya sekolah, madrasah ya sama sekolah. Tapi saya nggak menyalahkan juga yang ngasih nama Pura, karena di sini di bawah Kementerian Agama Dirjen Bimas Hindu. Kalau tidak ada nama Pura, katanya tidak ada anggaran bantuan turun. Tapi sebetulnya saya nggak tahu ini urusan rumah tangga PHDI sini atau Kemenak sini ya. Pengalaman saya ketua Yayasan Sri Mahakaru Mariamin Bogor. Itu bukan pura, kuel yang di YouTube-nya termasuk ini Mas Pur yang ini.
di Bogor yang diakui sebagai tempat ibadah Hindu itu bukan hanya Pura Bali, tapi ada 2 yang bukan Pura Bali, yaitu Kuil Sri Karumari Aman. Yang kedua Sikh Temple atau Gurudwara, itu orang Singh yang pakai sorban itu, yang namanya Ajay Singh, Ram Punjabi, yang orang-orang Punjab lah. Boleh, yang penting kita ada tanda daftar. Daftarnya, syaratnya apa? Sama seperti di Parahyangan Agung Jakarta, yang di bawah itu namanya Pura Melanting Salaka Wiwitan. Itu banjarnya dibentuk yayasan, namanya Yayasan Salaka. Di bawah yayasan itu ada namanya tempek-tempek atau grup-grup. Ini Semeton Gayatri, ini campuran, ada Jawa, ada Bali, India. Semeton Jawa, ketuanya Romo Ari. Semeton India, ketuanya Pak Rawin. Lah ini masing-masing dibentuk, ini ketuanya sinten, ininya sinten, pendetanya sinten. Terus masalah sembahyangnya diatur. Lek misalkan wong Bali pengen Saraswati ya silahkan, lek wong Jawa pengen Anggara Kasih silahkan. Jadi di sini pun pendetanya, pemangkune, nopo wasinya yang ditunjuk itu siapa, nanti didaftarkan ke Kementerian Agama ke lewat PHDI. Jadi di Jawa itu yang menjadi pinandite bukan hanya mangku orang Bali, wasi juga bisa. Lek ditenger namanya Romo Dukun. Makanya wingi kalih Pak Putu Sari Galuh. sinten Sari Galuh. nggih, sing wingi mriki juga. Niku kita itu mau membentuk Paruman Wasi. Dulu kayaknya zamannya Pak Wisnu udah ada Paruman Walaka, Paruman. Jadi kita bukan menyaingi PSN, bukan, ya biarlah PSN ini khusus Hindu Bali yang masih. Yang penting kita itu nomor 1. Ini ya kula kan mboten ngertos. Candhi Untarayana ini yun sewu, kula mboten kok metani rumah tanggane wong, tapi saya mau memberi saran itu kalau nggak tahu posisinya, saya kan nggak bisa memutuskan. Yang pertama dijelaskan, ini statusnya nopo? Pura keluarga, pura umum, surate nopo, girik nopo-nopo, atas namanya sinten, wonten yayasane nopo, dos pundi niki statusnya nopo? Nggih yun sewu lho nggih. Kula bukan interogasi, karena kalau enggak itu dulu, enggak dari awal dulu kita mau bikin program macam-macam, kalau yang enggak administrasinya dulu dibenerin nanti terjadi benturan. Makanya kula tanglet sakniki niki ini nopo, kalau memang belum kurang ya ayo kita benahi ke depan. Suratnya nopo teng mriki niki? Surat itu surat tanah. Surat niki, surat tanah pura niki atas namanya ya. Tanah niki sertifikat kan milik desa. Milik desa. Milik desa, jadi umat Hindu hanya hak pakai. Hak pakai nggih. Terus untuk apa niku? Daftar ke Bimas itu kan sesuai itu. Jadi leres yang diatur ke Romo bahwa untuk Untarayana ini kan tidak boleh memakai nama candi. Jadi harus pura Untarayana untuk mendapatkan apa niku, mengakses bantuan dari pemerintah. Iya betul. Tapi memang niki kula beber nih. Ini ki 2 sisi. Di sisi lain kalau didaftarkan pura ya memang ada segi positifnya, dapat bantuan. Di sisi lain nggih yun sewu, jenengan jangan tersinggung nggih. Yun sewu. Ini kalau saya berbicara aturan. Nanti orang-orang Kejawen, Sunda Wiwitan, Saptodharma, Serat Jendro, Pangruadiyu apa ndak bisa masuk? Karena kalau pura itu memang ADART-nya harus ber-KTP Hindu dan ritualnya nggih sembahyangnya Trisandia, Karmaning sembah. Karena dulu sudah sepakemkan zamannya tahun 59 itu agama Hindu biar diakui pemerintah, ya sudah, sementara kita ngikuti. Padahal orang Jawa punya pakem sendiri, punya salam sendiri, tapi ya sudah, karena dulu orang Jawa, orang Dayak, Hindu-Hindu non Bali itu ngalah. Biar ini didaftarkan, biar diakui. Sama sekarang sebetulnya seperti itu. Jadi kenapa kita sekarang pada berantem? Karena masing-masing punya kekuatan. Misalkan ada pendeta dari Bali, pemangku. Ini kan pura sudah jadi daftar. Jadi yang punya kuasa saya. Kamu kan Kejawen, KTP kamu bukan ini, kamu nggak boleh. Kalau mengacu dari dasar itu mereka benar. Itu loh, yun sewu. Kalau saya pribadi tidak meragukan kehinduan atau kesana dharmaan jenengan loh ya, saya tidak berbicara agama Hindu.
Hindu sama Hinduism itu berbeda. Misalkan kados teman-teman kita yang sudah wiwitan, dia KTP-nya A, tapi ritualnya yang bakar dupo anu biasa. Padahal kalau menurut KTP A bakar dupo itu sudah murtad, itu bukan agama itu. Ya yun sewu. Makanya mungkin kedepannya coba nanti koordinasi dengan stakeholder, kasus menteri Kementerian Agama mriki, bisa nggak kalau dikembalikan itu tetap candi? Kalau memang nggak bisa ya sudahlah kita ngalahin. Tapi dengan satu syarat, yang orang-orang Hindu tidak boleh mengusir orang-orang Kejawen ini yang non agama Hindu. Demikian juga orang-orang Kejawen juga nggak boleh menghalang-halangi orang Hindu Bali untuk sembahyang ke sini. Nah, kemarin kita sudah mufakat di situ sama pemangku dan teman-teman umat semuanya bahwa kita saling bersinergi, saling membantu. Oke. Makanya ngeten kalau ngasih solusi nggih, yun ngapunten bukan sok sanggurui. Jadi misalkan kalau di kasus yang cerita Guru Gunung Salak itu kan struktur organisasi jelas. Organisasinya semua yayasan Salaka. Di bawahnya ada tempek Gayatri, tempek India, tempek Jawa. Lah masing-masing itu dia punya pendeta sendiri. Jadi di sini nggak ada, oh aku pendeta Untoroyono terus aku sing berkuasa, enggak. Kalau momennya momen sembahyangan agama Hindu, okay, ya pendeta Hindu Bali yang berkuasa. Kalau momennya ini jenengan Sabtu apa Anggoro Kasih, jenengan kudu ngangkat sapa sing didadekne pendeta atau jenenge pemuka kek apa jenenge wasi kek napa. Kalau memang dia belum sah, manggillah pedande, manggillah pandita yang sudah Dwijati untuk diwinten. Jadi panjenengan punya dasar hukum yang kuat. Sama kayak yang di tadi, kalau orang belum nikah secara Hindu ya kita ada ritual PHDI dipanggil, Kemenak dipanggil, ada saksi, ada ini. Jadi dasar hukumnya dulu dibenerin. Jenengan oke punya gadah namanya yayasan. Jelas yayasan Apa namanya? Niki sudah punya badan hukum derek. Lah mulakno ya yun sewu, kula bukan sok nggurui karena yang saya omongkan ini pengalaman saya waktu ngurus ini. Ini dijadikan yayasan dulu. Ada ADART-nya didaftarkan ke notaris. Ketuanya sinten, sekretarisnya sinten, pembinaannya sini. Ya sebetulnya secara ini sudah terbentuk, tapi di Indonesia itu kalau tidak ada legalitas, orang untuk bisa. Ngoten, makanya saran saya dibenahi dulu niki nih. Lah teng mriku kalau sudah ini tuh mungkin dibikin ADART ini. Niki organisasi nopo bergerak dalam bidang opo, terus mungkin sembahyangin nopo, pakemnya itu secara teknis. Visinya apa secara global, misinya apa, strategisnya apa, strategi itu secara luar, dari teknis nanti penjabarannya sembahyangnya bendino iki bantene iki, jadi kita ada dasarnya seperti itu. Ya memang kita ibarat dibilang nek paguyuban baru lahir. Nggih mboten napa-napa. Walaupun kemarin kita sudah banyak berpikiran ke arah ke kemunhannya, cuma karena kita juga belum bisa duduk bersama, baru hari ini kita ketemu sama Romo Teguh, nanti bisa menjadi pemikiran ulang. Baru sudah dari teman-teman sendiri sebenarnya kemarin itu mau pakai paguyuban yang sudah ada kemunhannya. Ini dari ketua sudah punya reraketan juga, sudah kemunhannya sudah terbit lama. Pak Dewi juga sudah ada sengklat jagat laut, semua sudah kemunhan semua. Tapi karena kita berdiri sendiri di sini, semua itu kita letakkan. Jadi kita mencoba mengkolaborasikan dari semua tadi, mudah-mudahan besok bisa menjadi satu di sini. Dari beberapa paguyuban, dari beberapa itu semuanya. Kalau sudah bicara di sini kita semua lepas baju. Lepas baju semuanya kita tanggalkan, entah itu baju keagamaan ataupun baju keorganisasian. Pokoknya kita di sini ya di sini kita diangkasi. Tapi untuk melangkah ke kemunhan kita masih memperkuat fondasi dulu, dalam artian
berapa kuat toh kita ini nanti kalau memang sudah ditakar, oh ya saya mampu. Nggih. Kedepannya Oke. bahwa seperti ini sudah terjadi sinergi yang sangat baik antara yang semuanya rawuh, baru nanti arahnya kita memang ke komunal. Kalau makanya kan ngeten, Yun Sewu. Kita belajar tadi cerita sejarah Pramudia Wadani itu terlalu jauh. Tahun 2000 sekawan nih Pak Rasir, Yun Sewu. Prambanan itu kan terbelah dua. Semriku Jogja, sing mau kula tanglet Pak Rasih, tugune pundi ki sak oh berarti dua-duanya punya hak. Lah lek pakeme wong Surakarta, Klaten, sembayange madhep kulon, sak wetane candi. Lek wong Jogja, kiblate Gunung Merapi Mbah Marijan. Akhirnya dulu kan berantem. Ya sudahlah, nggak usah sok kuwasa. Akhirnya Klaten, Surakarta dibagi tahun genep. Jogja tahun ganjil. Jogja lek tahun ganjil ben madhep ngalor Klaten. Lah niku aja pun jalan kok kula nggih mulai tahun 2004 kali Pak Wisnu nggih. Lah mriki pun juga seperti itu nanti. Yang memang walaupun pendeta pemangku Bali dari luar kalau merasa dia di sini sudah diwinten di sini, ya biarlah dia. Tapi waktu ning jenengan juga punya organisasi sendiri. Terus kados niki pengalaman kula teng Siwah Mandir Jakarta. Siwah Mandir ki sing duwe wong Sindi. Sindi ki India Utara sing ganteng-ganteng kayak Salman Khan, Sahrukan itu loh. Yang kedua, umatnya ada orang Tamil. Orang Tamil itu orang-orang selatan. Mereka sembahyangnya lain, mantranya lain, walaupun sama-sama Hindu loh ya. Akhirnya kalau Mahasiwalati, kasus kemarin itu waktu di Prambanan hari Minggu, itu dibagi dua. Wong Sindi jam 6 sampai jam 12 bengi, wong Tamil jam 12 sampai jam 6 esuk. Bahwa Untarayono ini digunakan untuk umat Hindu dan untuk paguyuban beribadah atau enggak. Jadi karena konco-konco simpatisan alurnya ke Jawa, jadi kita memilih hari Rebu Selasa Kliwon itu kita berkumpul ya menyatukan napa nggih sarasean bahasanya ngoten sarasean, tukar pendapat sambil kita membuat sesaji seperti orang Jawa pada umumnya. Kita dari kejawen di sini, tetapi untuk di dalam memang untuk umat Hindu. Jadi pilah begitu Romo. Jadi misalkan kalau di yayasan sing jenengan aturkan di Pura Gunung Salak itu kan memang tempat itu digunakan bersama. Kan gitu. Kalau di sini enggak. Jadi yang kalau di dalam itu memang khusus untuk umat Hindu. Kalau yang kejawen itu di sini. Kecuali misalkan dari kawan-kawan pengen membakar dupa, pengen meditasi bisa masuk. Seperti itu. Nah, masalah kok malahan. Kalau sing ini sing digunakan bersama, walaupun namanya pura, tapi apa terdakwa, apa koordinasi itu jadi kelompok non Hindu itu satu, terus kelompok Hindu satu. Tapi untuk sing kegiatan harian dan seterusnya itu tidak dipisah. Khusus untuk ritualnya saja. Khusus ritual, penjenengan sakit menggunakan dengan pemimpinnya ya pemimpin yang dari kelompok itu. Dan tidak harus di sini toh, di dalam tidak apa. Umat Hindu ya itu, tapi nanti naik pas umat Hindu ya Pak Wasi sing mimpin. Terus sing pas yang non Hindu, ya kelompok ini itu sinten sing berkewajiban mimpin ngoten. Jadi kita tidak membedakan, sakit menggunakan walaupun namanya pura itu nama hanya untuk legalitas administrasi. Legalitas administrasi. Jadi penjelasan Bapak Ibu sing non Hindu itu tetap punya hak yang sama menggunakan. Mau ten mriki monggo ten jero nggih silakan saja mboten napa-napa. Nah ini kan karena kawan-kawan dari kejawen kan memang ngoten Pak. Jadi sing kejawen mboten sah terus menyendiri rumangsa. Jadi misalnya kita sembahyang rumangsa Hindu ini apa rumangsa terpinggirkan itu nampung. Jadi ngeten Pak. Misalkan kita kebaktian rutin umat Hindu kan malam Senin sama malam Jumat. Ini kan kami hadir sembahyang bersama. Sembahyang bersama tetap yang memimpin Pak Wasi ya, ngoten.
Nah ini konco-konco ini misalkan hadir meskipun kejawen, tetap sama. Kita walaupun mantranya ndak apa, tetapi puja dan lain sebagainya mengikuti. Ngoten jadi memang karena toleransinya, karena nopo nggih. Nah, monggo nek kersa ngoten niku semoga mawon. Nek kula tengah kula nek misale mboten kersa luwih becik wektu. Nggih. Wektu dina apa wektu wayah jam mau saged apa dina sesuk apa dina saged mawon. Nek misale mboten kersa sareng-sareng. Nggih. Nek kersa sareng-sareng ya monggo mawon. Nggih. Walaupun nama administrasinya pura mboten napa-napa misale. Nah niku dalam pilah mensiasati mensiasati pemerintah. Nggih. Tapi nek berbaktinya monggo mawon jane. Tetap punya hak yang sama menggunakan itu. Nggih. Jadi ini guyupe tetap guyupe misalnya mau bangun mau ngopo dan seterusnya bareng-bareng. Nggih. Tapi ketika berritual bermeditasi beranu sesuai dengan kejawane, nopo sesuai dengan Hindunya ngoten mawon. Nggih. Nah terus untuk paguyuban ini kan kebaktian rutinnya kan setiap Selasa Kliwon. Nggih. Jadi umat Hindu pun bersama-sama di sini. Ngoten. Nah itu kan tidak kebaktian sing Selasa Kliwon mau sarasan tapi sarasan monggo mawon itu. Jadi sebetulnya gini, ngendikane Pak Rasih itu kalau menurut saya benar. Kalau saya sebetulnya netral, bukan karena Pak Rasih teman saya terus saya bilang enggak. Gini, pertanyaan saya ganti nanya. Kenapa ya Yun Sewu panjenengan jangan tersinggung ya. Kalau saya lebih baik ngomong di depan orangnya. Tapi saya nggak ada niat jahat. Kenapa Yun Sewu ini kalau tanglet dari hati kecil panjenengan paling dalam. Kenapa panjenengan hanya sebatas budaya, nggak ikut aja sekalian sembahyang. Kalau misalkan Pak Wasi ini yang Hindu mau sembahyang, ya sudah ikuti aturannya Pak Wasi. Nanti ketika jenengan mau bikin ini, ya sudah. Jadi kalau malah sampean menggunakan tempat ini hanya untuk ibaratnya paguyuban, ibaratnya dikatakan itu duniawi ya, apa kalau bahasa ininya itu ini ya muamalat lah bahasa tetangga sebelah. Kenapa tidak ke rohaninya juga? Karena ini namanya candi. Sebetulnya Yun Sewu ini ya, saya kesini tadi itu nggak boleh langsung cerita ngalor itu. Saya harus ke Ganesha, habis Ganesha ke Linggayoni. Makanya aku tadi Yun Sewu kula nuwun kula ingkang mbau reksa mriki kula Yun Sewu. Ya ini mohon maaf. Kalau saya nggak mau bicara di belakang, di adu arep. Jadi panjenengan besok mau panjenengan itu mau paguyuban Jawa kek mau nopo kek, karena masuk di area ini candi panjenengan harus mengikuti aturannya sini. Ini candi ada pakemnya, depan ada Ganesha, habis Ganesha nanti ada Linggayoni, ada Resi Agastya, ada Ibu Durga di dalam sama diikutin. Habis itu panjenengan ya ini apa namanya panjenengan ya kegiatan masing-masing. Terus misalkan ini ada Pak Wasi. Pak Wasi kan yang memimpin sini. Panjenengan mau bikin ritual yang beda dengan Pak Wasi silahkan. Tapi panjenengan itu dulu Pak Wasi Yun Sewu. Kula badhe sembahyang cara kejawen. Pak Wasi Yun Sewu, kula badhe rundingan, diskusi. Jadi sama-sama diwongne, panjenengan juga diwongne, Pak Wasi napa Pak Mangku saking Bali napa-napa saling ngwongne. Makanya nanti akan ini menungso niku sakjane kan namung siji, lek ora diwongne mesti berantem. Tapi lek diwongne makanya wong Jawa diajari kula nuwun, Yun Sewu. Kalau menurut saya ya sudah, walaupun ini paguyuban Jawa, ya Yun Sewu, saya tidak bermaksud panjenengan menarik agama masuk Hindu loh ya. Tapi ketika panjenengan masuk buat suatu tempat, itu jenengan harus ngikutin. Saya pun juga begitu. Kalau saya jadi pemangkunya Pura Bali, saya pakai pemangku Bali. Saya jadi wasinya orang Jawa, saya pakai baju hitam-hitam kayak Serat Jindro. Saya menjadi pendeta di Kuil, lihat di YouTube pulau ini. Saya pakai itu. Jadi tidak menimbulkan pro kontra. Kalau misalkan ada Pak Wasi umat Jawa atau Pak Jero Gede, Jero Mangku umat Bali terus ke sini, terus panjenengan ibaratnya tidak nyeleneh sendiri atau nggak mau bergabung atau enggak, ini sama dikira ekstrim atau membentuk partai tandingan.
Ya yun sewu nggih. Punten, kula. Saya bukan membela si A si B, ini kita apa ya, manahnya orang, perasaannya orang itu semua sebetulnya pada dasarnya ingin diwongi. Ya. Kalau sudah begitu ya sudah, makanya menurut saran saya panjenengan namanya ini candi ya nggak usah ini, minimal panjenengan bakar dupa ke apa. Lah nanti kalau masa ritualnya candi itu gimana memperlakukan lingga yoni itu gimana banternya apa itu gampang, itu urusan gurih nanti anak-anak kita ajari. Oke, yang penting ini aja dulu ya, yang pakem dari luar aja dulu seperti ini. Nah, monggo Pak Wasi jenengan kasih arahan lek menurut panjenengan pripun. Ya. Seperti anu Pak, dawuh panjenengan itu harus pekat. Yuk pilih sama kan sakit pun sosialisasi. Yang nanti sama-sama bisa menempati di sini, juga tidak ada saling gontok lah. Jadi tidak ada benturan persepsi seperti itu. Kalau kita memang sudah netral, walaupun saya bukan pemangku di sini, tapi kan sejak dulu, sejak Romo panjenengan kali kula sampun akrab, itu saya sering di sini. Tapi ya memang kalau difungsikan sebagai pura ya harus seperti itu. Kita juga harus mengikuti aturannya, karena ada indiknya kan. Nah, kalau memang nanti ini aliran kepercayaan ya sudah, habis kita sembahyang mau ikut monggo, dia mau sembahyang sendiri kan ya juga silakan. Harus seperti itu. Kita saling menghormati, saling menghargai. Dan kalau ada persembahyangan di sini Hindu, biasanya mereka pada ikut. Itu udah jalan. Udah jalan. Iya. Itu makanya yang sudah benar kita lanjutkan, yang belum ya kita tambah. Cuma kalau acara pribadi-pribadi ya biasa, tetap mereka pakai bunga, pakai dupa ya ke dalam ya, kita nggak mempermasalahkan karena juga nggak mengganggu kan, juga tidak merugikan kita kan, sama-sama. Mereka kan juga punya keyakinan sama, mereka juga aturan di dalam itu juga ke semua yang ada di sini. Jadi kita ya kesepakatan sebelum panjenengan ngendika itu udah dijalankan. Cuma anggota kasih anggotanya Hindu kan Kang. Komplit. Dosanya pun rampung. Tidak ada masalah. Dalam artian ini sebenarnya tidak ada masalah. Karena Romo Teguh Rawuh, beliau kita suni berkah sebagai pembina, arahan ke depan ini supaya besar itu seperti apa. Jadi bukan ke arah saling menghormati, tidak. Kita sudah saling menghormati, saling silaturahmi sudah bagus kalau di sini. Bagus. Saya juga tidak mengatakan sini bermasalah, enggak. Kan saya harus tahu kondisinya sini itu seperti apa. Kalau enggak masalah, ya bagus. Tapi walaupun enggak ada masalah, ngeten loh ya. Kita semua nggak tahu, kita mikirkan ke depan. Mungkin kalau Pak Wasi jenengan pun ngertos, panjenengan pun ngertos. Pertanyaannya, apa penerus kita, anak cucu kita itu mau mengalah kayak kita? Kan? Makanya sebelum kita ada berantem, sama kayak wong duwe warisan, bapaknya rukun, tapi begitu anaknya berantem, makanya sebelum itu harus dibikin hitam di atas putih. Makanya kalau mau ngusulaken dibentuklah administrasinya, yayasan ada hitam di atas putih, ada apa ya jenenge, ada AD ART nih Pak Keme ngeten-ngeten. Seandainya nanti anak cucu kita berantem itu, iki lho iki lho Nduk, dasare niki riyen kesepakatan ngoten. Gitu loh, maksud kula ngoten, bukan kok itu sudah saya menuduh ini mboten ya jauh nggih. Itu sudah kita lakukan walaupun belum 100%, karena kita juga sudah dengan Pak Mangku, dengan pemangku desa, kepala desa, kita juga sudah sampai berembuk dan semuanya sudah
menuangkan legalitas hitam di atas putih, mengakui kita walaupun kita belum naik ke kemunahan. Jadi kita hanya tinggal naik kemunahannya. Tapi itu kita lakukan nanti, angka kita mungkin 6 bulan ke depan baru kita mau naik ke situ. Jadi ini hanya kita lebih menggolongkan biar semakin terjadi hubungan lebih erat lagi. Betul, makanya kan lebih erat hubungan barulah kita akan Yun sewu bukan saya sok keminteran kan, bukan ya, mungkin ya kula nggih yun ngapunten karena background saya kan orang intelijen. Betul. Orang intelijen itu sebelum ada banjir kita sudah siap-siap dulu. Betul. Sebelum ada hujan siap payung. Saya tidak mendoakan engko anak cucu jenengan berantem gitu mboten. Makanya Raja Erlangga itu dia wis prediksi, engko anak cucuku berantem. Akhirnya dibelah karo Mpu Barada, Sungai Branta sing kulon doho, sing ngetan kahuripan. Kita nggak mengharapkan, tapi orang-orang yang punya waskita dia bisa memprediksi ke depan. Dan itu salah satu untuk mengurangi itu, kemungkinan resiko itu harus dibikinkan seperti itu. Bukan berarti kok kula menuduh orang sini menganggap berantem atau mboten. Nek pun berjalan sesuai dengan pakemnya nggih astungkara, tapi kita mikir, kita jangan jumowo wis dalan wis enggak apa-apa. Engko begitu ana berantem malah bingung. Sama kayak wong sing duwe warisan, pasti panjenengan walaupun sik dereng sedo, "Nduk, Le, kowe engko bagianmu sing kono ya bagian." Minimal dipersiapkan dari sekarang. Ngoten maksud kula niki ngoten. Nggih. Nah, makanya hal-hal seperti itu kan yang menjadi arahan-arahan itu nanti menjadi PR teman-teman yang di daerah nanti untuk melakukan itu. Terus yun sewu, yang kedua ngeten, sakniki dunia enggak hanya Indonesia, isu masalah agama itu viral. Sedikit misalkan ada orang yang rusak gereja sampai ke Donald Trump gitu dengan 5 menit. Lah niki kula takut nih, kuatir. Lek kula percados lek sing teng mriki niku tiyange sae-sae karena punya sifat welas asih. Niki pengalaman kula teng Gunung Putri. Gunung Putri niku sama. Walaupun itu kuil Hindu, karyawannya agamanya lain, sama kayak Siwa Mandir. Siwa Mandir itu yang ngurusi Banten apa sedaya namine Pak Amin. Tahu sendiri Pak Amin agamanya apa kan. Santigria nggih sami. Sing ngurusi Pak Nduk niku agamanya apa. Pak Kute dulu diserang sama EPI, dikira kita menghindukan orang agama non-Hindu. Mengke ada tuntutan, ada gini, kita kena. Iya yun sewu niki karena ini sudah saya pengalaman di Gunung Putri, kecamatan Gunung Putri sampai Babinsa, Koramil, ya untungnya kita bisa ngatasi. Makanya kula niku hati-hati karena sekarang banyak kamera, banyak orang bisa ini. Misalkan kula pendeta Hindu kayak Raja-Raja Nusantara yang grupnya Ibu Gusti Ayu yang saudaranya Mbah Marto. Ada orang non Hindu, ada sultan begitu minta upacara Hindu. Saya juga takut juga. Nanti dituntut saya, kamu pendeta Hindu mau menarik menghindukan orang agama lain, ya jangan sampai kayak begitu. Makanya kalau sudah ada ADART ini, ada peraturannya, ada ini, tidak ada tuntutan, termasuk kali yun sewu nanti kalau saudara-saudaranya panjenengan suaminya atau istrinya nggak setuju, nuntut nanti bisa kena. Nah mungkin ya hal-hal yang simpel dulu, administrasi dulu dibenahi, mungkin terus masalah organisasi ini, masalah pakemnya, terus pundi. Kalau memang Anggoro Kasih itu punya ritual sendiri, ya nggak apa-apa kita patenkan. Apa sembahyangnya Trisandia, Panca Sembah, apa nggak Panca Sembah lagi, Sabto Sembah, atau apa silakan, itu kan hanya kesepakatan ya. Gitu loh. Cuma kalau di Linggayoni, cuma satu pesennya dari yang punya Linggayoni ini, Pak Muan sama Pak Sami, jangan dikasih caru, binatang yang sesajen yang bernyawa. Kalaupun mencaru tetap di luar, tapi tidak boleh di dalam candinya itu. Itu aja, walaupun kita bebas tapi tetap ada hal-hal yang prinsip dihormati dan saling dihormati.
Ketanganipun kuncinipun Risa. Nggih.